Di balik batu menhir dan ukiran tongkonan, kami simpan cerita. Cerita yang tidak boleh dilupakan. Jika kau mendengar, maka roh sudah dekat. Selamat datang di cerita tentang Toraja. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng sebelum mereka yang mendahuluimu ikut mendengar juga. Langkah terakhir dari Tongkonan. Eltuin sedang duduk di balkon kamar kosnya di Makassar ketika ponsel berdering. Sebuah panggilan dari bibinya di Toraja. Nadanya berat, suaranya terdengar pelan tapi jelas. Eltuin, Sulemoko matemo nenekmu. Nenekmu sudah meninggal dunia. Jantung Eltuin seolah berhenti berdetak sejenak. Nenek atau yang biasa mereka panggil Induk adalah satu-satunya orang yang masih menyimpan cerita masa kecilnya. Sejak kecil, ia sering bermalam di rumah nenek saat liburan sekolah. Tapi setelah pindah ke Makassar untuk kuliah dan kerja, semuanya berubah. Ia jarang pulang. Terakhir kali mereka bertemu adalah 2 tahun lalu. Kuburan disiapkan di Loko, tapi upacara pemakaman belum akan dilakukan sampai hari kelima. Kamu harus pulang, Eltuin, ujar bibinya. Eltuin diam sebentar. Ada rasa enggan, tapi hatinya berkata lain. Ada sesuatu yang menuntunnya untuk kembali. Mungkin rasa bersalah, atau mungkin sesuatu yang lebih gelap. Dalam perjalanan menuju Toraja dengan bus malam, Eltuin sempat tertidur, tapi tidurnya tidak tenang. Ia bermimpi, sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dalam mimpinya, ia berada di kamar masa kecilnya di kampung. Udara dingin menyelimuti ruangan dan kabut tipis menggantung di langit-langit. Lalu neneknya muncul, duduk di tepi ranjangnya. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi senyumnya tetap sama. Nenek membisikkan sesuatu ke telinganya. Waktu namo buang, yong mai kamalilinan, tuo mo sule. Waktumu sudah dekat, tuan dari kegelapan, sudah bangkit. Eltuin terbangun dengan napas terengah-engah. Wajahnya basah oleh keringat dingin. Ia menatap jendela bus yang gelap, hanya pantulan matanya sendiri yang terlihat. Eltuin tiba di kampung saat sore menjelang malam. Langit Toraja tertutup awan abu-abu dan kabut tipis turun dari perbukitan. Rumah-rumah tongkonan berdiri sunyi, tak seceria biasanya. Orang-orang menyambutnya dengan formal, tapi terasa kaku. Beberapa tetua adat menunduk saat melewatinya, tidak berani menatap langsung ke mata Eltuin. Ia merasa aneh, seolah dirinya membawa sesuatu yang tidak kasat mata. Eltuin, masuk koh, mayat nenekmu disemayamkan di dalam, kata bibinya sambil menunjuk ke ruang utama. Eltuin mengangguk dan melangkah ke dalam. Bau dupa dan bunga kemoja memenuhi ruangan. Dan di tengah ruang, tubuh nenek terbaring di atas tikar, dibalut kain sutra dengan wajah tenang seolah sedang tidur. Tapi yang membuat Eltuin merinding adalah orang-orang memperlakukan mayat itu seolah masih hidup. Seorang wanita tua membisikkan doa sambil menyuapkan nasi ke arah bibir nenek. Seorang anak kecil meletakkan seikat bunga di samping tubuhnya sambil berkata, "Nenek, kumande komi." Eltuin memalingkan muka. Ia merasa tidak nyaman, tapi ia sadar ini adalah bagian dari tradisi Aluk Todolo, kepercayaan leluhur Toraja yang memandang kematian bukan akhir, tapi hanya perpindahan dunia. Malam pun tiba, angin berhembus lembut dari pegunungan, membawa suara burung malam yang bersahutan. Rumah tongkonan menjadi sunyi setelah keluarga berkumpul dan makan malam bersama. Eltuin tidur di kamar belakang, ruangan yang dulu sering ia tempati saat kecil. Saat malam semakin larut, suara jangkrik semakin nyaring. Tapi lalu, sesuatu yang lain terdengar. Ketukan. Pelan, lalu terulang. Tok, tok, tok. Eltuin membuka matanya. Ia tidak yakin dari mana suara itu berasal. Tapi saat ia menajamkan pendengaran, suara itu jelas berasal dari ruang tengah. Ia bangkit pelan-pelan, membuka pintu kamar, dan melangkah ke lorong. Rumah itu gelap, hanya ada satu lampu kecil yang menyala di sudut ruangan. Langkahnya terhenti. Di depan ruang utama. Tubuhnya kaku. Di dalam sana, tubuh nenek tidak ada di atas tikar.
Apa mungkin dipindahkan? Pikirnya. Tiba-tiba, suara pelan seperti desahan terdengar dari balik wanding, disusul bisikan. "Buang, Sulemo." Eltuin terdiam. Ia mengenali suara itu. Suara neneknya. Tapi itu tidak mungkin. "Buang, Sulemo." Bisikan itu kini terdengar dari sudut ruangan tempat dupa diletakkan. Asap dupa menari-nari membentuk bayangan samar. Eltuin mendekat, pelan. Tapi sebelum ia bisa melihat lebih jauh, seseorang menepuk pundaknya. "Eltuin, kenapa kamu di luar?" tanya bibinya dari belakang. Eltuin menoleh, wajah bibinya cemas. "Mayat nenek hilang," bisiknya. Tapi bibinya justru menunjukkan ke arah tikar. Di sana, tubuh nenek ada di tempat semua. Mata Eltuin melebar. Ia yakin tadi tidak ada apa-apa di sana. Malam itu Eltuin tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi langit gelap dari jendela kecil. Angin malam menusuk kulitnya, tapi bukan dingin yang membuat tubuhnya menggigil. Ada sesuatu yang tidak beres di kampung ini, dan bisikan itu terus terngiang di telinganya. "Buang, Sulemo." Ina menatap langit dari teras belakang tongkonan. Udara malam Toraja begitu dingin menusuk tulang. Sejak kematian nenek, suasana di rumah tidak pernah terasa normal. Padahal kematian dalam keluarga besar mereka bukan hal baru. Tapi kali ini ada yang berbeda. Terlalu sunyi, terlalu berat. Seolah udara pun sedang berduka. Ina sejak kecil memiliki rasa yang sulit dijelaskan. Kadang ia bisa tahu kalau seseorang akan meninggal. Kadang ia bisa merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. "Kau belum tidur?" tanya Eltuin muncul dari balik pintu dengan segelas air di tangan. Ina hanya menggeleng. "Aku mimpi aneh tadi," katanya pelan. Eltuin duduk di sampingnya. Wajahnya masih tampak lelah sejak malam pertama. "Aku juga," jawab Eltuin. "Tapi mungkin kita cuma terlalu lelah." Ina menoleh, matanya tajam menatap sepupunya. "Dalam mimpiku, nenek jalan menuju gua pemakaman di atas bukit. Tapi dia tidak sendiri. Ada banyak bayangan mengikutinya. Dan sebelum masuk ke gua, dia menoleh pada aku dan berkata," suaranya mulai bergetar, "Bombo tomate tae masanang. Arwah orang mati tidak semua tenang." Eltuin merinding. Ucapan itu mirip dengan bisikan yang ia dengar malam sebelumnya. "Ina, kau percaya nenek benar-benar bergerak sendiri malam itu?" Ina menatap lantai. Ia tidak tahu. Tapi ada yang ingin ia sampaikan. Sesuatu yang belum selesai. Pagi itu, seluruh keluarga berkumpul untuk melanjutkan tahapan Rambu Solo, ritual kematian suku Toraja. Hari ketiga, tubuh mayat masih dianggap sakit, belum mati sepenuhnya. Itu sebabnya tubuh nenek masih disapa setiap pagi. "Oh nenek, kandi ito punti nini." "Nenek, ayo makan dulu ini pisang." Seorang wanita tua menyuapkan pisang rebus ke arah bibir jenazah. Di sampingnya, dupa terus menyala, mengeluarkan asap putih yang berputar lembut seperti kabut. Ina memperhatikan semuanya dari kejauhan. Ia merasa ada yang ganjil. Ia mendekati tikar tempat jenazah nenek dibaringkan. Ia tidak tahu kenapa, tapi tiba-tiba saja bau anyir darah tercium dari tubuh yang seharusnya kering dan dibalsem. Ia jongkok melihat lebih dekat. Ada jejak hitam samar di bawah tubuh nenek, seperti bekas kaki kotor yang baru saja melangkah masuk.
Tetapi ketika ia mengangkat tikernya, tidak ada apa-apa. "Apa mau cari, Ina?" tanya Rina dari belakang. "Kau tidak cium bau aneh?" jawab Ina. Rina menggeleng. "Jangan mulai lagi dengan hal mistis. Ini cuma tradisi, jangan lebay." Ina mendesah, tapi pikirannya tidak tenang. Saat ia berjalan ke arah belakang rumah, matanya tertumpu pada sebuah buku tua di atas lemari ukiran bambu. Buku itu tidak asing. Buku milik nenek. Di dalam buku itu tertulis puisi-puisi dalam bahasa Toraja kuno. Tapi di tengah-tengah halaman ada satu tulisan yang berbeda. Tulisannya tergesa, miring, seperti ditulis saat ketakutan. 4 darah 1 jiwa, jika terpisah, yang mati akan bangkit. Ina mengernyutkan kening. Ia membalik beberapa halaman lagi dan menemukan nama-nama. Eltuin, Rina, Nita, Ina. 4 nama itu adalah nama mereka. 4 cucu dari nenek. Tapi kenapa ditulis seperti ini? Dan siapa yang akan bangkit? Malam ketiga adalah malam paling sakral dalam Rambus Solo. Dikatakan pada malam ketiga, arwah yang tidak tenang bisa bergerak. Para tetua adat biasanya berjaga sepanjang malam, membakar dupa, dan menyanyikan mantra tua. Ina memilih tidur di ruang tamu, tepat di samping tempat nenek dibaringkan. Ia ingin menjaga, entah kenapa. Sekitar pukul 2:10, Ina terbangun karena suara langkah kaki. Tap, tap, tap. Langkah itu berat, pelan, seret. Ina membuka mata. Ruangan masih gelap, hanya cahaya lampu minyak yang redup di sudut ruangan. Tapi tubuh nenek tidak ada di tempat. Ina menahan napas, tubuhnya gemetar, tapi ia memaksa diri bangkit. Ia menatap sekeliling, tidak ada siapa-siapa. Lalu ia mendengar suara dari luar rumah. "Ina, waktu namu, kandapimu." Ina, waktunya sudah dekat. Ia keluar, langkah kakinya perlahan. Angin malam meniup rambutnya, membuat udara makin menusuk. Ia melihat jejak kaki basah di tanah menuju bukit pemakaman. Ia mengikuti perlahan. Sampai di dekat akar pohon tua, ia melihatnya. Nenek berdiri di depan gua batu, tapi tubuhnya tak utuh lagi. Matanya kosong, menghitam, tangannya menggenggam sesuatu. Sehelai rambut. Rambut Ina. Puang, Sulemo, tapi bukan sendiri. Suara itu terdengar dari dalam gua. Ina mundur, tapi kakinya tersandung batu. Saat ia hendak jatuh, nenek menoleh. Mata mereka bertemu, dan dunia menjadi sunyi. Ina terbangun di depan tangga tongkonan. Rina menemukannya lebih dulu. "Ina, kenapa kau tidur di luar?" Ina hanya menatap kosong. Tangannya menggenggam sesuatu erat. Sehelai rambut putih. Malam ketiga telah lewat, tapi ketenangan belum datang. Karena kini Ina tahu ada sesuatu yang bangkit. Dan ia bersama Eltuin, Rina, dan Nita terikat dalam ikatan darah yang lama dilupakan. Rina tidak percaya hantu. Sejak kecil, ia selalu menjadi lawan dari adiknya Ina
yang katanya bisa merasakan sesuatu dan suka bicara tentang firasat, mimpi, dan arwah. Rina lebih percaya pada logika, kenyataan, dan bukti nyata. Menurutnya, kematian adalah akhir. Tidak ada yang bangkit. Tidak ada yang berjalan sendiri setelah mati. Tapi malam ketiga di kampung mulai menggoyahkan keyakinannya. Ina ditemukan tertidur di luar rumah tongkonan. Wajahnya pucat, tangannya menggenggam sehelai rambut putih. Rambut itu sangat mirip dengan milik nenek. Padahal jasad nenek sudah dibalsam dan dibungkus kain kafan adat. Ina hanya bicara satu kalimat sejak pagi. Dia belum tenang. Setelah upacara hari ketiga selesai, Rina memutuskan untuk mencari jawaban. Ia menyelinap ke ruang tempat disimpannya catatan-catatan pemakaman. Biasanya dijaga oleh tetua adat. Tapi Rina punya caranya sendiri. Ia menyuap anak kecil dengan permen agar dijadikan umpan mengalihkan perhatian penjaga. Di ruang itu, ia menemukan sesuatu yang tidak beres. Catatan pemakaman nenek tertulis dengan jelas belum dilakukan. Tapi lokasi gua pemakaman sudah diberi tanda sebagai diisi. Lebih aneh lagi, ada satu halaman yang ditulis ulang dengan tinta baru. Kubur batu 11 diganti. Tulang lama dipindahkan. Rina membalik-balik halaman, lalu menemukan lembaran dengan simbol yang tidak ia kenal. Seperti peta pemakaman leluhur. Di salah satu gambar gua batu tertulis, Yato situka harus dipasule sebelum puang taemo tampana. Ia tak paham maksudnya, tapi kata tertukar membuat bulu kuduknya berdiri. Malam harinya, Rina mendatangi gua pemakaman sendirian. Ia membawa senter kecil dan tali, hanya sebagai jaga-jaga. Meski keras kepala, bagian dalam dirinya merasa waspada dan sedikit takut. Ia menaiki bukit kecil menuju gua batu. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Suara jangkrik menghilang, digantikan suara detak jantungnya sendiri. Sesampainya di depan gua, ia menemukan tanda aneh di pintu batu. Lilitan daun bambu yang sudah layu diikat dengan rambut manusia. Simbol pelindung, gumamnya. Tapi kenapa sudah rusak? Ia mendorong batu penutup masuk. Gua itu berbau busuk. Bukan bau jasad tua, tapi bau sesuatu yang membusuk tapi belum mati sepenuhnya. Dengan senter, ia menyusuri lorong pendek dan menemukan tulang berserakan. Ada kerangka utuh yang tergeletak begitu saja. Tidak dibungkus kain atau diberi penanda nama. Namun di sudut gua, ia melihat neneknya. Masih utuh. Masih seperti yang ia lihat di rumah. Tapi matanya terbuka. Rina tersentak mundur. Ia terjatuh, punggungnya membentur batu. Santer terlempar dan mati. Dalam gelap, ia mendengar suara nafas. Pelan, berat. Rina, taepa, nadi pasule, yato tahu, bangkit. Taemu na bisa sule. Rina merangkak ke arah pintu gua, tubuhnya gemetar. Ia berhasil keluar, menutup gua dengan batu, dan berlari turun bukit secepat mungkin. Sejak malam itu, Rina mulai mengalami gangguan. Di kamar, ia mencium bau dupa yang menyengat. Bunga-bunga di dekat ranjangnya menghitam tanpa sebab. Rambutnya terasa lengket dan basah setiap pagi.
meski ia tidak pernah keluar saat hujan. Suatu malam, ia terbangun karena mendengar seseorang memanggil namanya dari langit-langit kamar. "Rina!" Ia menyalakan lampu. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di cermin kecil di samping tempat tidur, ada tulisan jari yang membentuk kata "tukar kembali". Rina akhirnya memutuskan kembali membuka buku milik nenek yang ditemukan Ina. Ia membalik halaman demi halaman hingga menemukan satu halaman yang mencantumkan daftar nama-nama leluhur yang jasadnya dikuburkan dalam gua. Tapi satu nama dihapus dan diganti dengan tulisan samar tentang Indo Sumbung. Nama itu tidak asing. Ia adalah wanita yang dulu diusir dari kampung karena dituduh membawa kutukan. Kabarnya, ia pernah menyimpan janin yang meninggal dalam kandungan dan tidak diberikan upacara adat. Beberapa orang percaya janin itu menjadi tamu tak diundang di alam roh. Rina menelusuri lebih lanjut dan menyadari kubur yang digunakan untuk nenek sekarang dulunya milik Sere. Tulang mereka tertukar. Malam kelima mendekat. Jika jenazah tidak dikembalikan ke tempat semestinya sebelum malam kelima, dipercaya arwah akan berubah menjadi Bombobala, roh jahat yang kehilangan identitas dan bisa mengambil tubuh keturunannya. Rina memutuskan bicara dengan Eltuin dan Ina. "Gua itu bukan tempat nenek. Kita harus pindahkan dia. Kita harus kembalikan Indo Sumbung ke tempat asalnya. Kalau tidak, semuanya akan terlambat." Ina menatap Rina serius. "Aku dengar suara Indo Sumbung dalam mimpiku tadi malam." Eltuin mengangguk pelan. "Aku juga." Ketiganya saling menatap. Waktu mereka tinggal 2 malam. Tulang-tulang yang tertukar telah membangunkan sesuatu yang tidak bisa dikembalikan hanya dengan doa. Dan kini, satu-satunya cara menyelesaikan semuanya adalah dengan menggali kembali yang telah dikubur. Tapi di balik gua itu ada lebih dari sekedar tulang. Nita selalu merasa asing. Meskipun tumbuh besar di tengah keluarga yang tampak harmonis, ia sering merasakan bahwa ada batas tak kasat mata antara dirinya dan yang lain. Saat kecil, ia pernah bertanya pada ibunya, "Kenapa aku tidak punya foto bayi?" Ibunya menjawab singkat, "Karena waktu kamu lahir, keadaan sedang sulit." Tapi rasa janggal itu tak pernah hilang. Malam itu, setelah mendengar cerita Rina tentang tulang yang tertukar dan peringatan tentang arwah Bombobala, Nita merasa tubuhnya bergetar sendiri. Ia mulai menggali lemari kayu tua milik nenek di bagian bawah rumah tongkonan. Di sana, ia menemukan kotak anyaman bambu yang tertutup abu dupa dan kain putih. Isinya membuat napasnya tercekat. Gulungan rambut bayi, tulang kecil, dan secarik kain darah. Di balik kain itu ada surat tua dengan tinta merah. "Pia taena sambat dadi, taena melo tampana." Anak yang tidak sempat lahir, tidak pernah sempurna bentuknya. Tiba-tiba, udara menjadi dingin. Dupa di pojok ruangan menyala sendiri. Dan dari balik pintu bambu, Nita mendengar suara tangis. Pelan, tajam. Bukan suara manusia dewasa. Keesokan harinya, Nita menghadapkan dirinya pada bibinya, perempuan tua yang dulu tinggal bersama neneknya. "Saya bukan anak kandung, ya." Bibi itu terdiam lama.
lalu meneteskan air mata. Indukmu bukan istri sah ambekmu. Ia diusir karena dianggap membawa aib. Tapi nenekmu tidak tega. Dia rawat kamu dalam diam. Dan janin yang meninggal itu saudaraku toh? Tanya Nita pelan. Bukan, itu kamu. Nita mundur setengah langkah. Maksudnya? Kamu lahir setelah kematianmu. Menurut kepercayaan Aluk Todolo, anak yang meninggal dalam kandungan atau lahir tanpa upacara adat akan menjadi Deata, arwah kecil yang tersesat, menempel pada darat terdekat, menuntut tempat di dunia. Kau dilahirkan kembali melalui ritual yang sudah tidak dilakukan lagi sejak puluhan tahun lalu, lanjut bibinya. Tapi karena tidak lengkap, separuh jiwamu masih ada di alam lain. Nita terdiam. Itu sebabnya kamu selalu merasa seperti dilihat, gumam bibi itu. Malam itu, Nita tidak bisa tidur. Ia mendengar suara tangisan dari bawah ranjang. Saat ia intip, tidak ada siapa-siapa. Tapi saat menengadah ke cermin, bayangannya tersenyum padanya, padahal wajahnya sendiri tidak. Dengan bantuan Ina, Nita mengikuti sebuah upacara pemanggilan roh di belakang rumah adat, dipimpin oleh Tok Minaa dukun adat. Mereka membakar dupa khusus dari kulit kayu banga dan menggambar lingkaran dari darah ayam putih. Nita duduk di tengah lingkaran. Tok Minaa mulai membacakan mantra. Deata, Taepa Nasule, Yato ditunda, Yato dipasisarak, dipasule lako kalena. Roh-roh yang belum selesai, yang tertunda, yang terpecah, kembalikan tubuhnya. Asap mulai berputar, dan tiba-tiba Nita melihat dirinya sendiri. Bayi, telanjang, terbungkus darah, tapi bayi itu bermata kosong, dan ia mulai merangkak ke arahnya. Aku, kamu, tapi kamu bukan aku. Tok Minaa tersentak. Mantra berhenti. Api padam, lingkaran darah pecah. Kita tidak bisa lanjutkan malam ini, ujar Tok Minaa dengan suara berat. Arwah itu bukan cuma Deata, ia sudah jadi Sang Bombo Tomak Pak. Ruh cemburu yang menuntut tempat. Kalau kau tidak terima, dia akan mengambilnya. Hari mulai gelap. Eltuin, Rina, Ina, dan Nita berkumpul di dalam tongkonan. Suasana tegang. Ina tahu ini akan terjadi. Kata Ina, itu sebabnya dia tulis nama kita berempat di bukunya. Karena cuma kita, keturunan langsung yang bisa mengikat kembali roh itu. Caranya? Tanya Rina. Kita harus kembali ke gua, kembalikan tulang yang tertukar, tapi juga terima yang tidak pernah lahir. Eltuin menghela nafas. Kita tinggal 1 malam sebelum malam kelima. Kalau kita tidak lakukan sekarang, ruh itu tidak hanya menghantui. Dia akan mengambil tubuh salah satu dari kita. Nita menatap mereka semua. Matanya memerah. Tapi kini senyumnya bukan miliknya. Yang tidak pernah dilahirkan kini berjalan di antara mereka. Ia tidak punya wajah, karena belum sempat melihat dunia. Ia tidak punya nama, karena belum pernah dipanggil. Tapi malam kelima, ia akan memilih satu tubuh untuk dijadikan rumah. Dan rumah itu bisa jadi kamu. Malam kelima telah tiba. Langit di atas tanah Toraja berubah gelap lebih cepat dari biasanya. Kabut tebal turun menutupi jalan setapak menuju Gua Batu.
Bahkan suara jangkrik dan burung malam pun lenyap, seolah alam tahu apa yang sedang berlangsung. Keempatnya berdiri di depan pintu gua. Eltuin membawa obor, Ina menggenggam buku warisan nenek. Rina memikul tali pengikat tulang adat. Dan Nita membawa kotak bambu berisi tulang-tulang kecil miliknya sendiri. Mereka hanya punya satu tujuan, mengembalikan semuanya ke tempat semestinya. Dengan susah payah, mereka mendorong batu besar yang menutup pintu gua. Bau tanah tua dan dupa basi menyambut mereka. Lorong dalam gua remang dan sepi. Namun, ada yang berubah. Seseorang sudah membuka gua ini sebelumnya. Tulang-tulang yang dulu berserakan, kini tertumpuk rapi. Tapi posisi tubuh nenek tidak di tempat semula. Ia dibaringkan di tengah ruang utama, dikelilingi lilin menyala sendiri. "Siapa yang melakukan ini?" tanya Eltuin pelan. Rina menunduk. "Bukan manusia." Tiba-tiba, api obor berkedip, udara menjadi dingin. Dan dari kegelapan, muncul suara langkah kaki. Mereka semua membeku. Dari arah dalam gua, muncul sesosok tubuh mungil, menyeret bayangannya sendiri. Tapi wajahnya tidak jelas, seolah tidak pernah selesai diciptakan. "Nisayomai, kamu akan jadi Banua Baruna. Satu dari kalian akan menjadi rumah barunya." Suara itu bergema dari dinding gua, berbicara dalam bahasa yang tidak keluar dari mulut siapapun. Ina mulai membaca mantra. "Sulemuko deata, sulemoko taniamu banuamu, sulemoko." Tapi tubuh Nita mulai gemetar. Darah menetes dari matanya. "Dia sudah ada dalam aku," bisiknya. Eltuin menahan tangisnya. "Kamu tidak harus menanggung ini sendiri, Nit. Tapi dia dari darahku. Dia aku, Kak." Rina maju, membawa kotak bambu berisi tulang-tulang yang dulu ditolak dunia. "Kalau kamu bisa terima dia tidak akan marah lagi." Nita menatap kotak itu, lalu membukanya. Tulang-tulang mungil bergetar sendiri. Mereka bergerak, membentuk kerangka bayi. Lalu perlahan hilang dalam cahaya merah samar. "Yato, sulemo lako benua, mangkammo. Yang sudah kembali ke rumah, sudah selesai." Ketiganya segera menyelesaikan tugas terakhir mereka. Tulang nenek dikembalikan ke lokasi yang benar, gua leluhurnya. Kerangka Indo Sumbung dipindahkan kembali ke gua lamanya, lengkap dengan sesajen. Kotak anyaman berisi rambut dan tali penambat droh dikuburkan di bawah batu. Setelah semua selesai, Ina memercikan air suci dan menyalakan dupa terakhir. Angin berhenti, kabut menghilang, dan api menyala tenang. Semua selesai, tapi dengan satu harga. Nita tidak bangun.
5 hari kemudian, Nita akhirnya membuka matanya di rumah sakit kecil pinggiran kota Rantepao. Kipikir kamu sudah pergi, Mi. Bisik Ina sambil menangis. Dia tidak mengambilku. Jawab Nita lemah. Kenapa? Nita tersenyum kecil. Karena aku tidak lari. Aku terima dia. Lalu dia siapa sebenarnya? Nita menatap langit-langit. Bukan siapa-siapa. Cuma bagian dariku yang selama ini dikurung. Beberapa minggu kemudian, keempatnya meninggalkan kampung. Elitwin kembali ke Makassar dan tak pernah bicara soal malam itu. Terima berhenti kuliah dan memilih pindah ke Bali. Ina mulai belajar lebih dalam tentang ilmu warisan nenek. Ia sekarang menjaga buku tua itu. Dan Nita tidak banyak bicara. Tapi setiap malam bulan mati, ia duduk di depan cermin dan tersenyum pada bayangan yang kini ikut tersenyum kembali. Di Toraja, kematian bukanlah akhir. Ia adalah bagian dari perjalanan. Sebuah langkah terakhir yang jika salah arah bisa membawa lebih dari sekadar duka. Dan jika kau mendengar suara berbisik dari tongkonan tua, "Puang Sulemo," jangan menoleh, karena yang memanggilmu bisa jadi belum pernah benar-benar mati.